Salam. Ya, hari ini kita belajar sama-sama itu teologi 21 ya. Nah, teologi 21 itu ada dua mata kuliahnya, teologi 21 baru nanti teologi 22 ya. Kita masuk ke silabus atau RPS daripada teologi 21 itu 16 kali pertemuan ya, 16 pertemuan, 2 SKS. Nantinya kita ini itu 10 kali tatap muka ya, 4 kali itu ada yang mengerjakan yang namanya makalah, ada yang mengerjakan laporan baca, UTS dan UAS ya. Ya. Indikator pembelajaran. Perhatikan. Yang pertama, mengerti tentang teologi 21. Yang kedua, memahami seni dalam berdoa. Yang ketiga, memiliki gaya hidup berdoa. Yang keempat, dapat memimpin doa yang benar sesuai dengan firman. Nah, kita masuk ke materinya. Yang pertama, doa adalah persekutuan dengan Tuhan, bercakap-cakap senantiasa itu berdoa ya. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan begini, doa adalah permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Itu berarti suatu permohonan yang dipanjatkan atau disampaikan kepada Tuhan yang dipercayai. Kalau orang Kristen kepada Tuhan yang dipercayai siapa? Kepada Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Ya. Nah, sekarang ya semua buka Alkitabnya. Perhatikan. Dalam Kamus Bahasa Yunani ya. Tadi saya ulang dari sini dulu supaya kalian memahami. Perhatikan ini ya. Apa, mengapa, dan bagaimana kita berdoa. Masuklah ke topiknya ini. Nah, perhatikan ya supaya kalian tahu bahwa Alkitab kita itu bahasa aslinya itu ada yang namanya bahasa Ibrani. Jadi nanti kalian tuh belajar bahasa Ibrani. Ada bahasa Yunani. Nah, sekarang kita dari bahasa Yunani ya. Doa itu yang pertama memakai kata epitau. Katakan dulu sama-sama epitau. Ya, tapi jangan nanti di rumah, ayo Pak, kita epitau gitu. Nanti teman-teman ya, karena kalian sudah belajar. Epitau, coba baca artinya apa? Ya, epitau itu artinya bertanya, menanyakan, meminta, dan memohon. Saya kasih contoh satu itu ya, doa yang memakai kata epitau, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bisa dipahamin? Yang di Zoom bisa? Bisa. Yang kedua, prakaleo. Ya. Prakaleo itu memanggil Allah mendekat kepada saudara. Dengan kata lain, saudara mengorbankan waktu yang terbaik untuk berdua dengan Tuhan, atau disebut intim dengan Tuhan. Ya, contoh itu ada di layar. Ketika Allah ingin memusnahkan Sodom dan Gomora, maka Abraham datang kepada Tuhan dengan suatu usul. Ya, itu para kaleo, intim dengan Tuhan, dekat
dengan Tuhan. Contoh, ya, Mazmur 27 ayat 1 dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Jadi dekat dia. Coba salah satu, siapa? Udah dapat? Ya, benar ya. Tuhan langsung dia dekat dia. Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah perisaiku, Tuhan adalah penolongku. Oke, siapa lagi? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, jadi itu dekat. Bisa dipahami semua? Bisa? Ya. Baru selanjutnya itu deomai. Deomai, pernah dengar kata-kata bersafaat? Kalau di gereja doa syafaat, nah itu bahasa aslinya itu deomai. Ya, bagaimana Abraham bersafaat. Bersafaat artinya apa? Berdoa untuk kepentingan orang lain. Sekarang coba ambil satu contoh. Ya, deomai di dalam Alkitab. Lukas 23 ayat 34. Baca. Ya Bapak ampuni mereka sebab mereka tidak tahu. Ya, itu berdoa syafaat. Nah, kita masuk lagi ke kata berikutnya. Aiteo. Aiteo itu berarti mengajukan permohonan, ya. Seperti Raja Hizkia. Waktu dia divonis udah mau meninggal, Hizkia itu dibilang begini, ya. Satu kali Raja Hizkia sedang sakit dan hampir mati. Kemudian Tuhan mengutus Nabi Yesaya dan berfirman kepadanya, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia dan berdoa. Doanya apa? Aiteo kepada Tuhan, memohon atau mengajukan permohonan. Sekarang kita masuk ke kata berikutnya, ya. Erotao. Erotao itu artinya apa? Mengakui dosa. Mazmur 51 itu ada di situ. Erotao, ya. Yang kelima, eukhomai. Artinya apa? Mencurahkan isi hati kepada Tuhan.